Presiden Prabowo sebut Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk memutus rantai rentenir dan tengkulak. Polisi bongkar jaringan judi online jaringan internasional. Manchester United resmi datangkan Bryan Mbeumo pada bursa transfer musim panas. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Nah, sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa Merah Putih adalah milik rakyat. Program ini diharapkan memutus rantai tengkulak dan rentenir yang selama ini merugikan petani. Mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan peluncuran 800.081 Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya untuk menguatkan kemandirian ekonomi rakyat, namun juga sebagai langkah konkret memutus mata rantai tengkulak dan rentenir yang selama ini merugikan petani di desa-desa. Prabowo mengungkapkan permasalahan klasik petani sudah ia amati sejak menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia pada tahun 2004. Salah satu yang sering terjadi adalah keterbatasan akses distribusi dan penyimpanan hasil panen yang membuat banyak produk pertanian terbuang sia-sia. Menurut Prabowo, petani juga kerap kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi akibat rumitnya birokrasi yang memerlukan banyak persyaratan administratif. Hal ini menyebabkan banyak petani terpaksa membeli pupuk dengan harga lebih mahal di pasar bebas. Lebih lanjut, Prabowo menilai petani kerap dirugikan tengkulak yang menekan harga hasil panen. Dalam kondisi terdesak, mereka juga dipaksa meminjam kepada rentenir dengan bunga harian tinggi. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap masalah ini dapat diputuskan dengan langkah besar dan konkret. Nunggu panen, dia harus keluarkan biaya ini, biaya itu, dia pinjam uang. Dia pinjam uang susah. Di desa nggak ada yang minjemin uang, kecuali rentenir yang bayarnya adalah per hari bunganya. Kemudian datang lagi orang-orang karena tahu para petani susah uang, jauh sebelum panen dia sudah beli dengan harga yang sudah jatuh. Ini turun-temurun, menurut saya tidak puluhan tahun, ratusan tahun. Ini harus kita potong, dan kita potong harus dengan langkah yang besar. Dari Klaten, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Di daerah lain ada Mandiri yang... Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan para pelaku usaha penggilingan padi agar tidak bermain-main dengan harga yang bisa merugikan petani dan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan tak akan ragu mengambil alih usaha penggilingan padi yang nakal dan menyerahkannya ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan para pelaku usaha penggilingan padi agar tidak bermain curang dengan harga seenaknya karena bisa merugikan petani dan rakyat Indonesia. Alasannya, Prabowo menyebut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Presiden mengaku berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi hingga Mahkamah Agung agar tidak ada potensi multitafsir mengenai pasal 33 ayat 2 yang menyatakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Lebih jauh, Presiden mengaku mendapatkan laporan ada sejumlah pelaku usaha penggilingan padi bisa mendapatkan keuntungan mencapai 2 triliun rupiah setiap bulan. Karena itu pemerintah berupaya agar harga nilai tukar padi dari petani tetap stabil. Salah satunya pemerintah bisa mengambil alih dan menyita usaha giling padi, diserahkan ke Koperasi Desa Merah Putih bila ditemukan kecurangan. Saat ini, lanjut Prabowo, ada masalah baru yaitu beras berlabel premium ternyata oplosan. Prabowo menyatakan ini merupakan tindak pidana dan menyerahkan kasus kepada Kejaksaan Agung serta Polri untuk mengusut tuntas. Menurut catatan, berbagai tindakan curang dilakukan sekelompok pengusaha membuat rakyat Indonesia mengalami kerugian hingga 100 triliun rupiah setiap tahun.
Dari Solo, Jawa Tengah, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Dari desa ke kota. Informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal luncurkan Koperasi Kelurahan Merah Putih Huai Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam peluncuran ini, Rahmat Mirzani Jauzal menyebut Lampung merupakan provinsi dengan jumlah koperasi merah putih terbanyak se-Indonesia yang telah terbentuk sampai saat ini. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal meluncurkan Koperasi Kelurahan Merah Putih Huai Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Peluncuran ini dilakukan secara serentak se-Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari Klaten, Jawa Tengah. Koperasi Kelurahan Merah Putih Huai Urang menjadi titik pusat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Lampung karena dapat menjadi percontohan dengan memiliki badan usaha yang lengkap seperti toko sembako, penjualan pupuk, gas LPG, hingga layanan simpan pinjam. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal mengatakan Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah koperasi merah putih terbanyak yang telah terbentuk sampai saat ini, yakni sudah mencapai 100%. Pembentukan koperasi ini diharapkan dapat membantu memperkuat perekonomian dan menjadi pilar sosial masyarakat mulai dari tingkat desa, serta mewujudkan program ekonomi Pancasila. Alhamdulillah capaian Koperasi Merah Putih Provinsi Lampung di tingkatan nasional kita nomor 1, tercepat mencapai 100%. Kita ini tandanya animo masyarakat, semangatnya masyarakat, semangat di pedesaan untuk membentuk koperasi sangat tinggi. Mereka yakini koperasi adalah salah satu instrumen bagaimana penguatan ekonomi yang ada di desa-desa. Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Huai Urang, Solihudin, mengatakan saat ini jumlah anggota koperasi yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto tersebut telah mencapai lebih dari 100 orang. Mereka berharap supaya pemerintah dapat terus memberikan pendampingan supaya Koperasi Kelurahan Merah Putih Huai Urang dapat terus berkembang sehingga memajukan perekonomian masyarakat. Sehingga kami sampai detik ini bisa seperti ini, dan ini betul-betul suatu nilai yang tak terhitung untuk kami. Karena mendirikan koperasi itu bukan punya kegiatan yang ada tadi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, bagaimana masyarakat itu bisa terangkat nilai perkembangan, dan mudah-mudahan insya Allah koperasi ini akan menjadi sokok guru perekonomian rakyat. Peluncuran ini dihadiri seluruh kepala desa dan kepala daerah di Provinsi Lampung, sehingga Koperasi Kelurahan Merah Putih Huai Urang ini pun diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh koperasi lainnya di Provinsi Lampung. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan 2 sekolah unggulan di daerah istimewa Yogyakarta. Kedua sekolah ini menjadi pionir dalam menyiapkan generasi penerus berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Saat peresmian 2 sekolah unggulan, yaitu SMA Kepala Taruna Bayangkara dan SMA Global Darussalam Academy di Yogyakarta, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan ada lebih dari 11.000 calon siswa mengikuti seleksi masuk ke 2 sekolah tersebut. Dari jumlah tersebut, hanya 120 siswa diterima di SMA Kepala Taruna Bayangkara atau KTB dan 67 siswa diterima di Global Darussalam Academy. Proses seleksi berlangsung ketat dengan tolak ukur nilai minimal 80 untuk IPA, Bahasa Inggris, dan Matematika, serta dilengkapi tes jasmani, psikologi, dan kesehatan. Sehingga diharapkan tidak hanya kita mendapatkan calon yang cerdas, intelek, namun juga matang dalam jasmani, matang di dalam rohaninya, dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk kita persiapkan mereka menjadi pemain-pemain utama baik di dalam negeri maupun di kawasan global. Jadi Tim Liputan Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Ya, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Junifer Girsang memberikan alasan pembahasan dan pengesahan revisi atau rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP urgen dirampungkan.
Junifer mengatakan urgensi pengesahan RUU KUHP tidak terlepas dari rencana berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru pada tahun 2026, sebab tanpa kehadiran aturan acara pidana yang baru maka implementasi KUHP tidak akan berjalan efektif. Selain soal harmonisasi, KUHP dan KUHP sudah sangat memadai dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Junifer mengatakan salah satu poin penting adalah keterlibatan advokat sejak tahap awal proses hukum, mulai dari penyidikan hingga eksekusi. Bahwa kami menghimbau kepada Komisi 3 maupun pemerintah melanjutkan pembahasan RUU KUHP ini karena sangat-sangat urgent. Dikarenakan apa? Dikarenakan tahun 2026 akan berlaku KUHP. Sementara acara yang mengatur KUHP itu belum diputus. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Polisi bongkar jaringan judi online internasional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Tim Subdit 3 Jatantras Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan judi online jaringan internasional yang beroperasi di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu tersangka utama berinisial AN ditangkap di Denpasar, Bali. Jaringan judi online berskala internasional berhasil diungkap Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Salah satu tersangka utama berinisial AN yang diketahui sebagai bos sekaligus pengelola situs judi online ditangkap di Denpasar, Bali. AN mengendalikan operasional dari sebuah rumah di kawasan Pasar Kemis, Tangerang. Polisi telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap praktik judi online. Tim Subdit 3 Jatantras yang dipimpin Kombes Pol Dodi Alexander melakukan penggerebekan serentak di Bogor, Bekasi, dan Tangerang pada 13 Juni 2025. Dari operasi ini, polisi menyita ratusan telepon genggam, puluhan komputer, mobil, dan lebih dari 2.000 kartu SIM yang digunakan untuk promosi melalui WhatsApp. Jaringan tersebut menggunakan server yang berada di Cina dan juga Kamboja. Kegiatan ini menjadi bagian dari penegakan hukum sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari Jakarta, Sanas Kairus, Theo Pandi, Berita Nasional TV. Ya, beralih ke informasi lain, menolak kenaikan tarif air bersih PAM yang mencapai 71%, ratusan penghuni rumah susun se-Jakarta menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta. Mereka mendesak Kepgub DKI Jakarta tentang tarif air minum PAM Jaya segera direvisi. Aksi turun ke jalan dengan menggeruduk kantor Gubernur DKI Pramono Anung di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, siang tadi dilakukan ratusan penghuni rumah susun se-DKI Jakarta. Aksi ini sebagai bentuk protes keras mereka atas kenaikan tarif air bersih PAM Jaya yang dinilai sangat tidak masuk di akal. Sejak Kepgub DKI Jakarta nomor 730 tahun 2024 tentang tarif air minum PAM Jaya yang diberlakukan, tarif air PAM untuk rumah susun naik hingga mencapai 71%. Dari sebelumnya hanya Rp12.500 per meter kubik menjadi Rp21 per meter kubik. Kondisi tersebut jelas sangat membebani para penghuni yang notabene keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Untuk itu, pengunjuk rasa yang tergabung dalam penghuni rusun sederhana se-DKI Jakarta mendesak Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk segera merevisi Kepgub DKI Jakarta nomor 730 tahun 2024 tentang tarif air minum PAM Jaya. Sebenarnya menyalurkan inspirasi ini ya. Jadi bahwa kalau sesuatu yang tidak sesuai ya kalau dipikirkan. Kalau dibilang tarif itu dari kita 12.500 sekarang jadi 21.550. Nah
ini sebenarnya kalau mau dibilang kan memang 17 tahun dia nggak naik, tapi sekarang dibalik angka 71% bahwa dia naiknya itu dengan kategori sekitar kenaikannya adalah 71%. Meski gagal menemui gubernur dan wakilnya, namun massa mengancam akan kembali menggelar aksi turun ke jalan dengan jumlah massa yang jauh lebih besar lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Komando Daerah Militer atau Kodam 17 Cendrawasih menggelar apel gelar pasukan di lapangan Makodam 17 Cendrawasih. Apel pasukan ini guna mengecek kesiapan pengamanan pemungutan suara ulang atau PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Rudi Purwito Senin pagi tadi memimpin langsung apel pengamanan PSU Papua yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2025. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Rudi Purwito, apel gelar pasukan ini melibatkan 2.875 personil. Personil yang dilibatkan terdiri dari 2.500 personil TNI AD, 120 personil TNI AL, 200 personil TNI AU, dan 55 personil Satgas BKO sebagai pasukan cadangan. Kegiatan ini penting untuk memastikan personil, material, alat perlengkapan moral, dan kesehatan pasukan. Pangdam menegaskan bahwa TNI memiliki amanah dari masyarakat, bangsa, dan negara untuk memastikan seluruh proses PSU berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. Pangdam berharap seluruh personil dapat menjalankan tugas sesuai prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan baik di TPS maupun dalam menghadapi situasi darurat. Ia juga menekankan bahwa tugas pengamanan ini tidak hanya tentang keamanan fisik, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, netralitas anggota TNI. Jumlah pasukan yang kita gelar dalam rangka yang terlibat nanti untuk pengamanan PSU sejumlah 2.875 orang. Apel gelar pasukan ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua demi kelancaran pesta demokrasi. Ripandonai dari Jayapura, Papua, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, polisi berhasil menangkap pelaku penusukan terhadap kakak kandungnya di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur setelah sempat melarikan diri ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana 20 tahun penjara. Pelarian Beni, pelaku penusukan terhadap kakak kandungnya di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, terhenti setelah ditangkap Sudit Resmo Polda Metro Jaya di tempat persembunyiannya di wilayah Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat menusuk korban karena dendam. Pelaku sakit hati terhadap korban usai sempat terlibat cekcok beberapa hari sebelum peristiwa penusukan terjadi. Dengan perencanaan dan menyiapkan pisau yang telah diasah, pelaku menusuk korban di tempat korban biasa berkumpul di Jalan IPN, Jatinegara, Jakarta Timur. Usai melakukan penusukan, pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba ini langsung melarikan diri ke wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Akibat aksi penyerangan tersebut, korban mengalami 2 luka tusuk di leher, 1 di perut, 1 luka sayatan di bagian lengan. Korban pun mengalami kritis dan sempat dirawat di rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong dan menghembuskan nafas terakhir pada 19 Juli 2025. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana 20 tahun penjara. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, mantan pembalap berprestasi Moreno Suprapto resmi mengumumkan pencalonannya sebagai calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Berbekal pengalaman di dunia balap nasional dan internasional, Moreno siap membawa IMI melakukan gebrakan demi memajukan olahraga otomotif di Indonesia.
Cahaya oke ya Mas ya? Dalam konferensi pers di Jakarta Senin siang, mantan pembalap yang juga anggota legislatif Moreno Suprapto mengumumkan kesiapannya maju dalam pencalonan Ketua Umum IMI Senin malam. Moreno mengaku terpanggil untuk berkontribusi lebih agar IMI mampu membangun regulasi dan memajukan prestasi atlet-atlet otomotif tanah air. Tergerak untuk maju. Menurutnya, kedekatan dengan komunitas otomotif dan Pemprov menjadi modal penting untuk membangun sinergi dengan pemerintah. 10 tahun yang paling besar. Selain dukungan dari keluarga yang juga berasal dari dunia balap, Moreno mengaku telah mendapatkan banyak dukungan dari Pemprov IMI. Sudah oke Mas? Moreno rencananya akan mendaftarkan diri setelah Rakernas IMI pada akhir Juli mendatang. Melalui visi dan misinya, Moreno berjanji siap membawa otomotif Indonesia melaju lebih kencang di tingkat nasional maupun internasional. Dukungan konkret ini adalah momentum bagaimana pemerintah pusat ini bisa mensupport secara konkret untuk dunia otomotif ke depannya. Jadi saya terpanggil, ya ini saya kembali ke habitat saya, waktunya untuk membesarkan melalui organisasi ya Ikatan Motor Indonesia. Saya menyatakan siap untuk maju di pemilihan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia 2025. Sebagai orang yang tidak asing di dunia otomotif, Moreno Suprapto juga penaktif sebagai pembina IMI Provinsi DKI Jakarta saat masih berstatus pembalap profesional. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Lagi mungkin Mas keperluan untuk publikasinya, foto, video. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.